Ini sudah saya praktekkan ketika saya dulu waktu belajar di bidang penetasan waktu yang tadi saya uraikan itu ya. Baik, akan kita campurkan. Di sini sudah ada gula putih sekitar 2 sendok ya lor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Abdul DOD dan DOE di akun YouTube Kang Abdul DOD dan BSF. Nah, saya di sini mau berbagi. Ada sedikit ada yang saya mau bagikan, ada yang mau saya share tentang perawatan anak bebek atau tentang perawatan maggot yang di dalam kolong kandang ayam. Yang cara perawatan memangkas kasgot atau cara migrasi pupa, dan saya punya tayangannya, saya punya sedikit, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk para penggiat maggot. Dan cara membuat cairan kompos atau sebut nitrobakter yang menggunakan kotoran kambing untuk mengurai amoniak. Nah, di sini seperti di belakang saya ini ada cairannya, saya simpan di bawah pohon biar yang teduh. Ya, memang seperti itu harus disimpannya, atau di dalam kolong yang teduh, yang sangat sejuk lah gitu ya. Dan mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya untuk kalian, untuk para penggiat maggot ya, karena saya hanya untuk mengedukasi atau sedikit berbagi pengalaman. Lumayan saya pengalaman ada di BSF dan maggot. Dan karena saya orang baru, mungkin kalian belum paham atau belum mengenal, silahkan cari saja di akun YouTube Kang Abdul DOD dan DOE channel, atau Kang Abdul DOD dan BSF channel saya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau bermanfaat silahkan bagikan, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh kalian dan ada manfaatnya untuk kalian. Saya tidak berharap banyak ya, saya hanya berharap ada kemanfaatan untuk orang banyak. Silahkan disaksikan ya. Oke, baik lur, kita mulai. Nah, di sini sudah menetas, ini tahap pertama, dan yang sebelah kiri ini tahap kedua yang sudah letakkan pakannya sendiri, meratakan medianya. Yang tadinya awalnya sama seperti pertama, seperti ini, dia dikumpulkan di tengah. Cuman setelah dikasih nutrisi air susu, itu dia akan meratakan medianya, pakannya sendiri, dia akan menutupi diri, otomatis dia di bawah pakan, jadi tidak meronta-ronta untuk keluar. Dan kita tambahkan untuk memberikan pakan tambahan ya lur. Untuk caranya saya hanya seperti ini lur, menggunakan cairan susu di tahap setelah menetas. Nah, saya kumpulkan di tengah, dan sisian luarnya dikasih air susu. Ya, fungsinya untuk menahan serangan dari semut dan tidak dikerumuti gurem. Dia otomatis si maggot itu bersembunyi di bawah media pakannya itu ya loh. Ya, caranya begini saja lur. Dan untuk kalian yang baru berkunjung di akun YouTube saya, silahkan subscribe dan ikuti terus apa yang sering saya bagikan, yang sering saya upload, yang saya share, mudah-mudahan berguna. Silahkan subscribe ya lur. Kita berkomunikasi, atau yang mau ditanyakan silahkan komentari saja, dan mudah-mudahan saya dapat menjawab dan dapat membantu dari permasalahan-permasalahan, atau dapat mengedukasi. Mudah-mudahan yang saya bagikan berguna bagi orang banyak ya lur. Dan di sini saya masih banyak ya lur. Nah, ini ada penampungan. Ini karena penampungan ya lur, penampungan hasil pemancingan, karena saya tidak fokus memelihara lalat yang di kandang. Jadi setiap satu media maggot, satu media biopon ini berbeda-beda. Ya, umurnya bertahap-tahap gitu ya lur. Ya, otomatis karena untuk keperpanjangan waktu, saya otomatis ya hasil mancing saya kumpulkan. Satu periode mancing ini satu biopon. Nah, di sini saya tempatkan di dalam keranjang, bekas keranjang buah ya lur. Ya, ini bisa didapat di pasar lapak-lapak buah. Kalau informasi cara membuat biopon yang di dalam keranjang ini, silahkan diklik di playlist BSF Kang Abdul. Ada, sudah saya upload.
sudah saya rilis cara membuat biopon lipat dengan media terpal. Silahkan diklik atau silahkan di deskripsi video ini judulnya sudah ada ya. Ini sudah dipangkas, sudah disterilkan, nanti akan saya masukkan ke dalam kolong kandang ayam. Nanti setelah kosong nanti akan saya kosongkan dulu, baru ini tebar di kolong untuk menambah pembesaran. Nah ini lur, setelah dikasih susu lalu dipangkas sama seperti tadi. Kalau yang tadi yang satu media di depan itu belum dipangkas. Nah ini juga belum dipangkas lur, masih utuh. Kalau yang sebelah kanan sudah. Jadi saya tidak fokus ya untuk memelihara lalat, dan saya fokusnya ke pemancingan untuk merawat maggot. Jadi saya yang rawat itu otomatis di kolong maggot, di kolong kandang ada maggot kita rawat, dan di atas kandang juga ada maggot kita rawat. Ya otomatis fokusnya saya ke kandang ayam, ke kandang unggas lah. Jadi satu tempat itu kandang ayam dan biopon maggot begitu. Dan bagi kalian yang baru berkunjung di akun YouTube saya atau baru mengenal akun YouTube saya, banyak informasi tentang cara penanganan amoniak, cara mengatasi media becek, silahkan cari di playlist atau di deskripsi video ini, judulnya banyak. Bagi kalian yang mungkin sama seperti saya yang hanya punya unggas di atas 10 ekor, cara begini saja sudah cukup lur. Udah mampu menambah protein untuk pakan unggas, menambah ya kehidupan unggas agar lebih bagus, lebih cepat dipanen gitu fungsinya ya lur. Dan tidak mengurangi kos pakan lah, mengurangi biaya pakan. Kalau untuk sistem migrasi sudah saya upload, sudah saya rilis cara untuk migrasi pupa yang tercampur dengan maggot tua atau pupa muda yang tercampur dengan maggot tua, agar migrasi lebih cepat dengan hitungan jam ya. Sama juga medianya, prosesnya dengan memberikan cairan susu. Jadi setelah dipangkas nanti kita uraikan, kita masukkan ke dalam biopon di dalam biopon ya. Otomatis biopon yang di tengah itu agak kecil, biopon yang di luar itu agak besar. Nanti biopon yang di tengah itu kita kasih pakan, kita kasih cairan susu agar maggot itu meronta-ronta atau keluar lah, karena medianya becek, dan si pupa itu tetap akan mendeteksi media kering, dan dia akan bersembunyi di dalam kolong biopon yang di atas, yang biopon kecil itu. Caranya begitu. Silahkan diklik di playlist BSF Kang Abdul, ada yang judulnya cara memisahkan pupa yang tercampur dengan maggot, ada di playlist, atau bisa diklik di deskripsi tayangan ini, ada judulnya sama, cara memisahkan pupa yang tercampur dengan maggot. Nah begini ya lur, cara memisahkan media atau cara memangkas kasgot. Dengan satu kali angkat otomatis kasgot dan maggot itu terpisah. Dan trik ini sudah saya upload, sudah saya rilis, cara memangkas kasgot dan cara memberikan pakan yang di dalam kolong, dan juga cara mengatasi biopon becek atau biopon kolong kandang yang becek. Sudah saya rilis dengan menggunakan sobekan-sobekan kardus. Jadi saya tidak menggunakan serbuk dedak atau tidak menggunakan serbuk gergaji. Ya saya juga mengefisienkan kerja, tidak ada waktu untuk mencari serbuk gergaji, dan saya pikir dedak juga harus dibeli ya lur. Jadi sayang juga. Jadi saya manfaatkan media yang ada, kardus-kardus bekas sisaan kemasan DOD. Ya menurut saya lebih efektif karena tidak mengeluarkan modal dan memanfaatkan apa yang ada. Karena menurut saya hari ini orang kalau tidak punya kardus juga keterlaluan ya, media yang mudah didapat ya. Dan untuk tayangannya silahkan diklik di deskripsi video ini juga ada, atau diklik di playlist BSF Kang Abdul, silahkan cari.
Dan untuk cara meredam bau amoniak juga saya sudah rilis videonya dengan nitrobakter. Cara membuat nitrobakter juga sudah saya rilis. Silahkan diklik saja di playlist ini juga, di playlist Kang ABSF Kang Abdul juga ada, atau di deskripsi video ini juga sudah ada judulnya nitrobakter atau cara meredam bau amoniak. Nanti cara-caranya mungkin bisa dipahami atau bisa bisa dimengerti lah. Kalau melihat tayangannya pasti paham. Dan mungkin hanya ini saja jalur tayangan atau video dari saya. Terima kasih. Kita harus bisa menentukan kotoran kambing yang akan kita jadikan racikan, yaitu kotoran kambing yang sudah mengendap di bawah kisaran 20 cm, atau kalau kalian mau mengambilnya dengan satu jengkal dari permukaan paling atas, kalian di bawah keduknya atau keruknya di bawah sekitar 1 jengkal. Nah, itu komposnya itu yang sudah gembur, sudah hancur dan sudah berbentuk seperti serbuk. Itu ya, itu kuncinya ya lur. Ini sudah saya praktekkan ketika saya dulu waktu belajar di bidang penetasan, waktu yang tadi saya uraikan itu ya. Baik, akan kita campurkan. Di sini sudah ada gula putih. Dan di sini cara praktek untuk penggunaannya hanya disemprotkan saja. Cara menggunakan seperti semprotan burung atau semprotan pemandian unggas. Dan kita spray ke keseluruhan permukaan, dan kalau bisa dibalik atau di bawah dasar kaskot. Cuman prosesnya biasanya memakan waktu sekitar 5-10 jam baru bisa reda.